sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelas 10-7 kelompok 4 dari mata pelajaran geografi akan menjelaskan salah satu materi yang penting dari mata pelajaran geografi kelas 10, yaitu tentang biosfer. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daniel Anggara Maulana, absen 18. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu biosfer. Biosfer berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios dan sfer, yang artinya bios adalah kehidupan dan sfer adalah lapisan. Maka biosfer dapat didefinisikan menjadi lapisan bumi yang menjadi tempat makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan untuk melangsungkan kehidupan. Di Indonesia sendiri terdapat 3 zona biodiversity yang menyimpan kekayaan alam di dalamnya. 3 zona ini tersebar luas di Indonesia. 3 zona biodiversity di Indonesia meliputi zona Asiatik, peralihan, dan zona Australis. Nah, di zona Australis terdapat beberapa pulau, yaitu Papua dan Maluku. Sedangkan di bagian peralihan terdapat Sulawesi dan Nusa Tenggara. Dan di zona Asiatik terdapat Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Berikut ini penjelasan keanekaragaman di Indonesia. Dimulai dari zona Asia. Kita bahas Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera terdapat beberapa tempat marga satwa yang menjadi tempat berlindungnya hewan-hewan yang sudah punah. Tempat yang pertama adalah Taman Nasional Sembilan di Sumatera Selatan, yang terkenal dengan ekosistem lahan basah dan keanekaragaman hayatinya. Selanjutnya, hutan lindung di Sumatera Utara yang berperan penting dalam menjaga lingkungan dan habitat satwa liar. Sementara itu, cagar biosfer Simberut di Sumatera Barat merupakan kawasan konservasi yang diakui UNESCO karena kekayaan hayati dan spesies endemiknya. Kita lanjut ke fauna yang ada di Pulau Sumatera. Kita bahas fauna di Pulau Sumatera. Yang pertama ada kucica ekor kuning. Kucica ekor kuning adalah burung dari keluarga Muscicaphidae yang ditemukan di Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Persebarannya yang sangat luas dipengaruhi oleh kondisi masa lalu. Saat Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan Semenanjung Malaka yang masih tergabung dalam satu daratan, sehingga memungkinkan penyebaran spesies secara alami. Nah, yang kedua adalah Beonias atau Grapula robusta. Adalah burung endemik Pulau Nias, Sumatera Utara dari keluarga jalak Sturnidae
dikenal juga sebagai margiau. Hidup di hutan basah pada ketinggian 1000 hingga 2000 meter dari permukaan laut. Burung ini berstatus sangat terancam punah akibat perdagangan ilegal dan hilangnya habitat. Burung ini dapat hidup di Pulau Jawa dalam penangkaran lingkungan padat penduduk dan minimnya habitat alami membuatnya tidak cocok untuk dilepas liarkan. Selanjutnya, fauna yang ada di Pulau Sumatera adalah ikan belida atau biasa dalam bahasa Latin Kitala spp. Adalah ikan air tawar dari famili Nothopeteridae yang dikenal sebagai ikan pisau Asia. Terdiri dari 6 spesies. Beberapa dijadikan ikan hias akuarium. Di Kalimantan dikenal sebagai ikan pipih dan diolah menjadi kerupuk khas. Habitat aslinya adalah perairan air tawar di Asia Selatan dan Tenggara. Ikan belida tidak bisa hidup di Laut Jawa karena mereka hanya cocok hidup di air tawar, bukan air laut yang asin. Selanjutnya, fauna yang terdapat pada Pulau Sumatera adalah kuau raja. Kuau raja dalam bahasa Latin Argusinamus argus adalah burung dari keluarga Phasidae yang memiliki bulu coklat merah dan kulit kepala biru. Burung jantan bisa mencapai panjang 200 cm atau 2 meter dengan bulu sayap dan ekor panjang berhias bintik menyerupai mata oceli, sedangkan betinanya lebih kecil dan memiliki sedikit oceli. Nah, kuau raja ini tidak dapat hidup di Pulau Papua atau di pulau lain. Habitat aslinya adalah hutan tropis di Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, dan Sumatera. Meski secara teori bisa dipelihara di Papua, ekosistem dan kompetisi dengan satwa asli Papua membuatnya kurang cocok untuk dilepas liarkan di sana. Nah, fauna di Pulau Sumatera bukan hanya itu, tapi ada lagi orang utan Sumatera atau dalam bahasa Latin Pongo abeli. Adalah spesies orang utan paling langka dan hanya ditemukan secara alami di hutan Sumatera. Ukurannya lebih kecil dari orang utan di Kalimantan. Dengan jantan bisa mencapai tinggi 1,8 meter dan berat mencapai 120 kg. Nah, selanjutnya adalah fauna yang paling terkenal dari Pulau Sumatera adalah harimau Sumatera atau Panthera tigris sondaica. Adalah satu-satunya subspesies harimau Sunda yang masih hidup, endemik Pulau Sumatera. Spesies ini memiliki kemiripan genetik tinggi, yaitu sebesar 98,23% dengan harimau Jawa yang telah punah.
Harimau Sumatera ini tidak dapat hidup di luar habitat aslinya di Pulau Sumatera atau hutan di Sumatera. Karena di Pulau Jawa yang padat penduduk dapat membuat masalah di dalamnya. Dan harimau Sumatera membutuhkan wilayah yang sejuk, rimbun, dan jauh dari aktivitas manusia. Selanjutnya, kita bahas flora yang ada di Pulau Sumatera. Nah, flora yang ada di Pulau Sumatera, yang pertama ada bunga jempol atau cempaka wangi atau cempaka kuning yang dalam bahasa Latin Magnolia campaka adalah pohon hijau besar yang bunga putih atau kuning terkenal sebagai sumber wewangian. Asal tumbuhan ini dari anak benua India dan Asia Tenggara. Berguna sebagai kayu dan penghias tanaman. Bijinya disukai burung dan habitat alaminya adalah hutan dataran rendah, lembab serta rawan di daerah subtropis. Flora yang ada di Sumatera selanjutnya adalah bunga Rafflesia arnoldii atau yang dikenal sebagai bunga tongge atau Puspanusa, adalah genus tumbuhan parasit yang hanya memiliki bunga tanpa daun, batang maupun akar. Ia menyerap nutrisi dari tumbuhan inang jenis Tetraticma melalui jaringan Haustorium. Rafflesia langka karena sangat tergantung pada kondisi tumbuhan, inang dan habitat aslinya, serta dipengaruhi oleh iklim dan lingkungan inang tersebut. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Windy Saningrum, biasa dipanggil Windy. Saya dari kelas 10 nomor absen 32. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang flora dan fauna yang ada di Pulau Jawa. Saya memilih macan tutul Jawa dan badut Jawa. Yang pertama adalah macan tutul Jawa. Macan tutul Jawa merupakan spesies dari macan dunia. Hewan ini tidak dapat hidup di tempat lain atau di habitat lain, dikarenakan ini salah satu hewan endemik yang ada di Pulau Jawa. Apa sih hewan endemik? Hewan endemik adalah hewan yang tidak bisa hidup atau dipindahkan di tempat lain secara alami. Jadi hewan ini tidak dapat hidup di tempat lain secara alami, dikarenakan juga sangat bergantung pada hutannya, yaitu hutannya yang hutan lebat dan pegunungan. Selanjutnya adalah badak Jawa. Badak Jawa berasal dari Jawa, tepatnya di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Hewan ini tidak dapat hidup di habitat lain karena ini juga salah satu hewan endemik. Ini sangat tergantung pada alamnya dan juga sulit untuk beradaptasi di lingkungan barunya. Serta ini adalah salah satu hewan yang populasinya sangat sedikit di Pulau Jawa. Untuk selanjutnya saya akan membahas tentang flora yang ada di Pulau Jawa. Selanjutnya saya akan membahas tentang flora yang ada di Pulau Jawa. Saya memilih bunga kantil dan bunga setiap malam. Yang pertama saya jelaskan adalah bunga kantil. Bunga kantil awalnya berasal dari Asia Tenggara yang kemudian populer di Jawa, tepatnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tumbuhan ini bisa hidup di mana saja dikarenakan tahan dengan iklim tropis. Ini biasanya digunakan untuk hal spiritual maupun lainnya. Selanjutnya adalah bunga setiap malam. Bunga setiap malam awalnya berasal dari Meksiko, kemudian populer di Jawa. Tumbuhan ini bisa hidup di dataran rendah maupun dataran tinggi, jadi bisa hidup di mana saja. Banyak ditemukan di daerah NTB, Sulawesi maupun Bali, dan ini memiliki makna budaya tersendiri, yaitu hal tentang mistis dan aromanya bisa dibuat untuk parfum alami. Selanjutnya saya akan menyebutkan cagar alam yang ada di Pulau Jawa. Saya punyatan satu saja atau dua, salah satunya ada di
Taman Nasional Ujung Kulon yang hewannya ada badak Jawa dan juga owa Jawa dan banteng. Selanjutnya ada cagar alam rawa danau, yaitu isinya ada burung air, reptil, dan ikan liar. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Farah Rizky, nomor absen 9 dari kelas 10-7. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pulau Kalimantan. Di Pulau Kalimantan terdapat flora dan fauna. Yang pertama saya akan menjelaskan fauna dulu. Fauna di Pulau Kalimantan salah satunya ada orangutan yang memiliki kesamaan dengan Pulau Sumatera. Orangutan adalah spesies asli dari Kalimantan yang memiliki umur 35-40 tahun di alam liar dan memiliki umur 60 tahun di penangkaran. Orangutan sendiri terancam punah diakibatkan pembakaran hutan, penebangan liar, dan deforestasi. Jika orangutan dipindahkan ke Sumatera, bisa dengan cara perawatan yang baik. Selanjutnya ada bekantan. Bekantan adalah spesies dari Kalimantan Selatan. Mereka memiliki habitat utama yaitu hutan bakau, rawa, dan hutan pantai. Mereka sendiri dapat ditemukan di pinggiran sungai dan hutan rawa gambut. Bekantan juga hampir terancam punah dikarenakan alih fungsi lahan, pembakaran liar, dan penebangan liar. Selanjutnya ada flora. Yang pertama ada pohon ulin. Pohon ulin adalah pohon yang muncul di musim kemarau, khususnya pada pertengahan dan akhir musim kemarau. Pohon ulin sendiri memiliki kekuatan dan ketahanan kayunya. Pohon ulin ini terancam punah dikarenakan penebangan liar, eksploitasi besar-besaran, dan perubahan habitat. Selanjutnya ada anggrek hitam. Anggrek hitam adalah flora endemik langka yang dapat dijumpai di Kalimantan Timur. Kita dapat menjumpai anggrek hitam ini di cagar alam Padang Luwai yang merupakan habitat aslinya. Anggrek hitam ini terancam punah dikarenakan pengambilannya yang begitu besar. Selanjutnya adalah zona peralihan yang mencakup wilayah Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara. Selanjutnya adalah zona Australis atau bagian timur Indonesia yang mencakup wilayah Papua, Maluku, dan pulau-pulau kecil lainnya di timur. Perkenalkan, saya Ahmad Gila Putra Avandi dari kelas 10-7 absen 1 ingin menjelaskan tentang flora dan fauna di Pulau Maluku. Pertama ada flora di Pulau Maluku. Ini adalah pohon cengkeh, pohon asli Indonesia, Maluku, tepatnya di Pulau Ternate dan Tidore. Kemudian ini adalah fauna di Pulau Maluku, namanya burung nuri Ambon. Burung ini berasal dari Indonesia, Maluku, tepatnya di Pulau Ambon. Dikenal karena memiliki bulu yang berwarna merah cerah. Makanan utamanya adalah buah-buahan, biji-bijian, dan nektar. Burung ini termasuk dalam satwa yang dilindungi karena perburuan liar dan kehilangan habitat. Burung ini bila dipindahkan ke Pulau Papua tidak bisa hidup dikarenakan memiliki ekosistem yang berbeda dengan pulau aslinya. Kemudian di Papua juga ada cagar alam, ada beberapa cagar alam, yaitu cagar alam Pulau Sewu, cagar alam Tanjung Sial, dan cagar alam Mas Baik. Ini adalah salah satu contoh cagar alam di Pulau Maluku, yaitu di Pulau Tanjung Sial. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizka Putri dari kelas 10-7 nomor absen 26. Di sini saya akan menjelaskan tentang flora dan fauna yang ada di Papua. Yang pertama ada fauna, burung cendrawasih. Burung ini
Yang kedua, ada flora. Yang pertama ada buah merah yang memiliki endemik yang kaya dan menghasilkan antioksidan. Yang kedua, ada buah matoa yang memiliki rasa manis dan tumbuhannya segar ketika ditanam di daerah tropis. Di sini juga ada cagar alam dari Papua. Yang pertama ada cagar alam Supiori, yang kedua ada cagar alam Pulau Wageo Barat. Terus di sini juga ada tanaman nasional yang ada di Papua. Yang pertama ada Taman Nasional Wasur, dan yang kedua ada Taman Nasional Cendrawasih. Di Papua juga memiliki eksploitasi yang kaya. Pertama, sumber daya alam. Yang kedua, penebangan hutan, dan yang ketiga, penambahan lahan baru. Baik, di sini ada terusannya. Ini adalah hewan cendrawasih yang terletak di Papua. Ini kalau dipindahkan di Maluku akan mati karena bahan pangannya ada di Papua. Terus yang kedua ada ini, kelihatan nggak? Ini ada burung kasuari, juga sama dengan burung cendrawasih. Kalau pindah ke Maluku dia akan mati karena tidak ada bahan pangan. Untuk tumbuhannya sendiri itu asli dari Papua. Ini cagar alam dari Papua, dan di bawahnya ini ada hiu tutut. Baik, sekian dari saya. Nah, kita sudah kenalan dengan beberapa zona yang menyimpan keberagaman hayati di Indonesia. Nah, sekarang kita kenalan dengan kawasan terpadu yang menyimpan konservasi keanekaragaman hayati, pembangunan sosial, dan ekonomi keberlanjutan yang disebut cagar biosfer. Cagar ini dibagi menjadi 3, yaitu zona inti, zona penyangga, dan zona transisi. Zona inti adalah kawasan yang terlindung dan hanya boleh untuk penelitian yang bersifat tidak merusak. Lalu zona penyangga, kawasan pembatas antara zona inti dan zona transisi, serta dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang bersifat mengeksploitasi. Selanjutnya adalah zona transisi. Adalah kawasan yang dapat digunakan aktivitas manusia seperti pemukiman, pertanian, peternakan, dan lain-lain. Nah, apa saja sih faktor pendukung biosfer? Faktor-faktor yang mendukung biosfer yang pertama adalah faktor klimatik, ya, yang berhubungan dengan iklim dan cuaca. Yang kedua ada faktor fisiografi yang berhubungan dengan tinggi rendahnya permukaan bumi. Yang ketiga ada faktor edafik atau kondisi tanah. Yang keempat ada faktor geologi atau sejarah pembentukan lapisan bumi. Yang kelima ada faktor biotik, yaitu peran manusia pada keberadaan flora dan fauna di alam.